Tak lama, mereka semua melihat dengan jelas ada sepasang kaki berdiri di anak tangga paling ujung, dan sepasang kaki itu pucat. Terlihat dengan jelas kalau sepasang kaki itu adalah milik seorang anak-anak. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Pengalaman mistis kali ini dibagikan oleh narasumber kita yang bernama Yusnia dan akrab disapa Nia. Nia ingin membagikan pengalamannya seputar rumah yang baru dia tempati bersama dengan keluarga kecilnya. Rumah ini Nia beli semenjak tahun 2017 dan di tahun 2019 rumah itu sudah berubah menjadi kolam pancing. Kini, Nia dan suami menempati rumah lama orang tua Nia yang berada di perbatasan kota. Nia membagikan kisahnya ini setelah membaca dari cerita Mbak Diva. Tapi butuh kekuatan lebih baginya agar bisa menceritakan tentang rumahnya. Banyak sekali hal-hal mistis yang dia rasakan di rumah itu. Sering sekali dia bermimpi buruk ketika teringat akan rumah itu. Dan seakan rumah itu seperti dikutuk oleh arwah-arwah penasaran yang mendiami rumah tersebut. Namun sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita-cerita menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Tahun 2017, bulan Maret, suami Nia harus berpindah kerja di kota yang mereka tempati saat ini. Karena jenjang waktu perpindahan kerja suaminya di kota ini permanen. Untuk menghemat biaya, mereka memutuskan untuk membeli rumah. Kebetulan sang suami mendapatkan kompensasi untuk mencicil rumah. Ya, semacam KPR yang disediakan oleh perusahaan. Jadi, setiap bulannya akan dipotong langsung melalui uang gaji. Mereka juga menyebutkan kalau rumah yang diambil bisa yang baru dibangun, baru tapi sudah jadi, atau rumah bekas. Setelah mereka perhatikan rincian harga cicilannya, mereka memutuskan untuk mengambil cicilan rumah bekas. Niat awalnya sih untuk meminimalisir pengeluaran per bulannya. Karena mereka juga harus memikirkan biaya makan, listrik, air, dan lain-lainnya. Mereka pun sepakat dan mulai mencari-cari sebuah rumah. Ketika mereka mencoba masuk ke area padat penduduk, secara tidak sengaja mereka melihat sebuah rumah yang sesuai dengan keinginan mereka. Bagi mereka tidak perlu besar, asal ada garasi untuk mobil dan ada teras depan untuk santai. Di depan rumah itu terpasang banner yang bertuliskan sebuah nama beserta nomor telepon dan tulisan "Tidak pakai perantara". Mereka yang membaca itu langsung buru-buru menghubungi nomor tersebut karena hari sudah mulai sore. Mulailah mereka membuat janji untuk bertemu di depan rumah itu karena mereka berniat untuk mau langsung beli. Tak lama kemudian, sang penjual rumah datang. Terlihat seorang bapak-bapak paruh baya berusia sekitar 50 tahunan turun dari mobil sedannya, berdiri di depan rumah tersebut. Suaminya berkata, "Ayo turun bun, itu orangnya." Dan mereka pun semua turun menghampiri orang tersebut. Orang itu sangat ramah sekali kepada mereka. Mereka dipersilahkan masuk untuk melihat-lihat. Bapak ini bernama Pak Yoyo selaku pemilik lama rumah ini. Pak Yoyo hanya menjelaskan kalau rumahnya ini bekas dipakai mendiang istrinya untuk membuka praktik bersalin. Jadi istri Pak Yoyo adalah seorang bidan dan semua masyarakat sekitar kalau melahirkan selalu lewat perantara istrinya. Tapi kalau harus dioperasi ya terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Sayangnya sang istri meninggal karena kanker yang dideritanya.
Cerita Pak Yoyok awalnya seperti itu. Tapi Pak Yoyok terpaksa menjual rumah ini karena beliau tidak ingin berlarut dalam kesedihannya. Beliau juga meminta izin agar Nia dan sang suami bersedia membukakan pintu jika sewaktu-waktu dirinya ingin mengunjungi rumah itu. Ya, katanya sih pasti ada hari-hari tertentu beliau rindu dengan sang istri. Gak sering, paling setahun sekali pas di hari perayaan pernikahan mereka. Sepintas tidak ada yang aneh dari pernyataan Pak Yoyo ini. Dan kini mereka sudah tiba di dalam rumah. Ternyata sekat setiap ruangnya lebar dan terkesan tidak sempit. Ada juga ruangan untuk bermain anaknya yang masih berusia 2 tahunan. Katanya, ruangan itu dulunya dipakai sebagai ruang bermain anak-anak yang menunggu giliran imunisasi. Terlihat ada genangan air mata di kelopak mata Pak Yoyok. Untuk menghindari pembahasan yang sensitif, Nia menyarankan Pak Yoyok mengantar mereka ke ruangan-ruangan yang ada di lantai 2. Di lantai 2 ini baru mereka jumpai ruangan-ruangan untuk kamar dan terdapat 3 kamar di rumah ini. Semua kamar ada di lantai 2. Nia berucap dalam hati. Rumahnya tidak terlalu besar tapi benar-benar bikin nyaman dan suasana di dalam rumah ini sangat sejuk. Sang suami langsung bertanya harga rumah tersebut berapa. Di luar dugaan ternyata harga rumah ini malah lebih murah dari harga target KPR yang ditawarkan perusahaannya. Otomatis cicilan setiap bulannya akan lebih murah. Mereka semua lalu turun lagi ke lantai bawah untuk membahas proses jual beli rumah ini lebih jauh. Saat menuruni anak tangga, anak Nia yang posisinya sedang digendong sang suami tiba-tiba menoleh ke arah Nia sambil tertawa dan dada-dada. Nia pun tertawa melihat gelak tawa anaknya, tapi ada keanehan yang Nia tangkap. Mata anaknya itu bukan menoleh ke arahnya, melainkan ke suatu di belakangnya. Padahal di belakangnya gak ada siapa-siapa. Suami dan Pak Yoyok berjalan di depan dia. Lantas yang di belakang itu siapa? Perlahan Nia mencoba menoleh ke arah belakang dan ternyata tidak ada orang satupun. Pikir Nia saat itu, oh mungkin penunggu rumah ini kali ya. Namanya juga rumah lama gak ditempati. Pasti ada aja penunggunya kan. Nanti kalau di ngajiin juga pasti hilang kan. Sesimpel itu pemikiran si Nia ini. Setelah deal, mereka pamit pulang dan terlihat Pak Yoyo masih berdiri di depan rumah itu menunggu kepergian mereka. Nia dan sang suami memutuskan untuk langsung ke kantor mengklaim biaya pembelian rumah itu. Mumpung bagian administrasi masih buka saat itu. Diuruslah itu berkas-berkasnya dan suaminya menghubungi Pak Yoyo agar besok mereka bisa serah terima kunci rumah. Sementara di hari pertama itu, mereka menginap di sebuah hotel yang letaknya juga tidak terlalu jauh dari rumah itu. Singkat cerita, malam harinya anak Nia ini demam. Suhunya hampir mencapai 30 derajat. Nia panik dan membangunkan sang suami agar mengantarkannya pergi memeriksakan anaknya karena dia sangat khawatir. Bangunlah sang suami dan mobil mereka mulai berjalan. Mereka melihat maps, ternyata untuk ke rumah sakit jaraknya lumayan jauh. Tapi mereka melihat ada sebuah klinik tak jauh dari hotel itu dan masih buka, padahal saat itu sudah jam 11 malam. Tanpa banyak pertimbangan, pergilah mereka ke klinik tersebut. Setibanya di lokasi yang sesuai map, ternyata klinik yang dimaksud adalah rumah yang mau mereka beli. Mereka sempat tertegun di depan rumah itu dan bingung mau membawa anak mereka berobat kemana lagi. Di tengah-tengah kebingungan mereka, tiba-tiba di dalam mobil anaknya ini tertawa-tawa sendiri. Padahal dari tadi rewel terus, tahu-tahu ketawa, dan saat Nia pegang tubuhnya,
suhu badan anaknya sudah berubah dingin. Demamnya turun seketika. Nia langsung mengecek suhu anaknya. Ternyata suhunya sudah kembali normal. Oh alah, Ade udah gak sabar ya, pengen buru-buru nempatin rumah baru, ucap sang suami sambil menggelitik perut anaknya. Karena dirasa suhu sudah normal, mereka pun kembali ke hotel untuk beristirahat dan malam itu berlalu begitu saja. Keesokan paginya, Nia dan anaknya masih stay di hotel. Sedangkan sang suami bertemu dengan Pak Yoyok. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi suaminya libur kerja. Semua yang mereka susun ternyata berjalan sesuai rencana dan rumah itu sekarang resmi menjadi milik mereka. Mereka hanya tinggal mengurus balik nama kepemilikan rumah tersebut. Tapi itu nanti yang urus perusahaannya. Karena surat tanah itu akan ditahan sama pihak perusahaan dan baru dikasih kalau cicilan mereka sudah lunas. Saking bahagianya, mereka sampai makan enak hari itu tanpa memikirkan kejadian-kejadian buruk yang akan mereka lalui setelahnya. Sebagai perayaan kecil-kecilan, mereka bertiga saja sih sebenarnya. Setelah makan, mereka langsung balik ke rumah mereka di kota sebelah untuk mengemas barang-barang dan mencari truk yang bisa memuat furnitur mereka. Tak berselang lama, mereka dapat dan mulai pindahan hari itu juga. Mereka juga menyewa orang untuk berbenah dan bersih-bersih rumah sebelum semua perabotannya dimasukkan. Warga sekitar ada yang menawarkan diri untuk membantu. Dengan senang hati, Nia menerima dan mulai memperkerjakan 3 ibu-ibu untuk bersih-bersih. Sambil menunggu perabotannya datang, Nia dan keluarga kecilnya ini duduk-duduk santai di depan sebuah taman kecil yang letaknya pas di seberang rumahnya. Dia mengamati anaknya yang bermain pasir dan dia bilang ke suami kalau rumah itu memang cocok untuk dia dan anaknya. Berkali-kali Nia mengucapkan terima kasih kepada sang suami. Terlihat wajah sang suami yang sumringah saat itu. Di tengah asiknya mereka bermain di taman, ada sepasang suami istri datang menghampiri mereka. Ternyata mereka adalah RT wilayah itu. Lalu mereka membuat laporan sebagai warga baru dan saat mereka menunjuk di mana rumah yang mereka tempati, pasangan RT ini bingung. Mereka lalu pamit dan mengundang Nia beserta sang suami untuk main ke rumah mereka nanti sore. Dan ternyata rumah mereka berada pas di sebelah kanan rumah Nia. Kalau dilihat dari posisi rumah yang menghadap ke kita. Sambil senyum, mereka berdua pergi meninggalkan Nia dan keluarga kecilnya. Tak berselang lama, ketiga ibu-ibu yang membersihkan rumah Nia keluar dari rumah. Mereka laporan kalau pekerjaan mereka sudah selesai. Tapi mereka tidak bisa membersihkan satu kamar di lantai atas. Karena mereka merasakan hawa yang aneh. Jadi nyali mereka sangat ciut. Nia dan sang suami menanggapinya dengan tertawa. Seakan itu hal lucu bagi mereka. Sang suami lalu memberi upah dan ketiga ibu-ibu itu pergi. Kini Nia dan sang suami mulai masuk ke dalam rumah itu sambil menunggu perabotannya datang. Nia iseng naik ke lantai 2 untuk melihat kamar yang belum sempat dibersihkan ibu-ibu tadi. Pas Nia sampai dan membuka pintunya, ternyata ruangannya sudah bersih. Dan Nia berencana menjadikan ruangan itu sementara sebagai ruang bermain untuk anaknya. Dengan segala hayalannya, Nia mulai mendesain ruangan demi ruangan sebelum ditaruh perabotan. Tak berselang lama, truk pengangkut barang-barang mereka pun sampai. Dan mereka menyuruh orang-orang itu untuk bergegas menurunkan barang-barangnya agar segera ditata. Karena hari sudah mulai siang. Waktunya sang anak untuk tidur. Kalau kelamaan, takutnya nanti akan rewel. Terlihat sang suami mulai menata barang demi barang. Sedangkan Nia sambil menggendong anaknya menata perabotan kecil
yang sekiranya dia bisa kerjakan. Hampir 2 jam kerja, akhirnya semua barang-barangnya tertata sesuai dengan keinginan Nia. Nia lalu meletakkan anaknya untuk tidur di kamarnya karena dia berencana segera masak untuk makan siang mereka bertiga. Tak lupa, Nia menaruh semacam baby monitor di ruangan kamar anaknya. Sang suami menonton TV di ruangan tamu dan dia disibukkan dengan segala macam urusan dapur. Dengan bahan masakan seadanya, Nia mulai membuat masakan. Di tengah-tengah keasikan masak, Nia mendengar anaknya menangis dari baby monitor. Lalu dia meminta tolong suaminya untuk mengecek karena dia tidak mungkin meninggalkan masakannya. Sang suami pun naik ke lantai atas dan tak lama kemudian suaminya turun lagi lalu bilang padanya kalau anaknya nggak nangis sama sekali. Lantas siapa yang nangis tadi? Nia tidak ingin berpikir macam-macam. Mungkin memang anaknya sempat terbangun dan nangis lalu tidur lagi. Dia pun kembali melanjutkan untuk memasak. Tapi suara tangisan itu tiba-tiba terdengar lagi. Kembali dia meminta tolong ke suaminya untuk kedua kalinya. Begitu suaminya periksa, hasilnya masih sama dengan yang pertama. Anaknya masih posisi tertidur di atas box tempat tidurnya. Di situ Nia sudah mulai cemas. Perasaannya menjadi tidak karuan. Tapi dia berusaha untuk tetap fokus masak agar cepat matang. Baru saja masakan yang dia masak matang, terdengar lagi suara bayi menangis dari baby monitor. Karena dia penasaran, kali itu Nia memutuskan untuk melihatnya sendiri. Dan ketika Nia buka pintu kamar anaknya, ternyata posisi sang anak sudah tiduran di lantai sambil menangis. Bukan hanya suara tangisan anaknya saja yang dia dengar, tapi tangisan-tangisan bayi lainnya yang suaranya itu seakan memenuhi ruangan tersebut. Sampai sakit telinga Nia waktu itu. Buru-buru dia ambil anaknya dan dia pun turun ke bawah sambil setengah berlari. Suaminya yang melihat keanehan dari Nia mencoba bertanya, dan saat Nia mau menjawab, tiba-tiba terdengar kegaduhan dari arah dapur. Waktu mereka lihat, tahu-tahu dapur berantakan dan masakan yang Nia masak tadi tumpah semua ke lantai. Syoklah mereka siang itu. Sang suami mencoba menenangkan Nia dan mulai membersihkan dapur sambil memikirkan solusinya. Seketika mereka teringat kalau mereka belum mengadakan pengajian di rumah itu. Alhasil mereka langsung menghubungi saudara untuk bantu-bantu acara pengajian rumah barunya itu. Dan bersyukur semuanya bisa. Hari itu mereka lalui begitu saja hingga malam tiba. Suami Nia terbangun karena pengen buang air kecil. Lalu sang suami berjalan ke arah kamar mandi. Pas di kamar mandi, sang suami melihat ada seorang perempuan mandi tengah malam. Dan dia pikir itu adalah Nia. Karena mereka suami istri, sang suami cuek sajalah dan tetap buang air kecil. Saat selesai, sang suami bilang, "Aku masuk kamar dulu yang." Dan sosok itu menjawab, "Iya." Sang suami pun kembali berjalan masuk ke dalam kamar. Setibanya di kamar, sang suami terkejut karena mendapati Nia dalam posisi tertidur. Suaminya mengaku kalau malam itu dia hampir nggak bisa tidur karena terbayang-bayang sosok yang dia lihat waktu di kamar mandi. Mau cerita langsung ke Nia, tapi takut membuatnya parno dan baru keesokan harinya saat sarapan, sang suami baru bercerita. Saat mereka asik-asik cerita, tiba-tiba bel rumah berbunyi dan itu adalah rombongan keluarga mereka yang berniat bantu-bantu untuk pengajian rumah. Nia lega, setidaknya dia ada temannya di rumah karena sang suami hari itu sudah masuk kerja.
Singkat cerita, Nia dan lainnya sudah pulang berbelanja untuk persiapan pengajian. Nia juga tidak lupa mengabari RT setempat agar diberitahukan ke warga yang lain. Dan hari mulai berganti malam. Pengajian itu terlaksana dengan baik. Sepulangnya para ibu-ibu pengajian, Nia dan yang lainnya mulai bersih-bersih baru istirahat. Ketika bersih-bersih, salah satu saudaranya ada yang bilang, "Nia, ibu-ibu tadi sengaja bawa anak-anaknya ya, biar dapat jatah makanan banyak. Mungkin karena pengajian rumah, jadi hidangannya banyak. Makanya mereka semua pada bawa anak-anaknya masing-masing. Mana anaknya masih kecil, kan kasihan malam-malam diajak pengajian. Atau di rumahnya gak ada yang jaga kali ya." Mendengar itu, Nia merasa heran. Karena menurut pandangannya, ibu-ibu tadi datang sendiri tanpa membawa anak satupun. Terus anak-anak yang dimaksud saudaranya ini, anak-anak yang mana? Katanya, anak-anak itu duduk di samping masing-masing ibu yang datang di pengajian hari itu. Mungkin karena takut, Nia menyuruh saudaranya untuk jangan bahas aneh-aneh kalau di rumahnya. Dan saudaranya meminta maaf sambil mengakhiri pembicaraannya. Saudara-saudaranya ada yang memutuskan bermalam di rumahnya dan ada juga sebagian yang langsung pulang. Orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di rumahnya memilih tidur di depan TV sambil menggelar tikar. Kurang lebih waktu itu ada 6 orang seingat Nia. Sedangkan Nia dan sang suami tidur di kamarnya. Sang anak juga tidur di kamarnya sendiri. Di tengah malam, salah satu dari keluarga Nia ini terbangun karena mendengar ada suara anak menangis. Saudara Nia ini bernama Listi. Listi berpikir itu suara anak Nia yang menangis. Awalnya Listi diam, tapi kok suaranya makin kencang. Listi pun berniat menghampiri anak Nia di kamarnya. Ya barangkali Nia gak bangun-bangun. Naiklah Listi ke lantai 2. Begitu sampai di depan kamar anaknya Nia, Listi buka pintu kamarnya. Dan dia mendengar suara tangisan bayi yang kencang banget. Suara bayi itu bukan berasal dari satu bayi, tapi seperti ada beberapa bayi. Cuman Listi tidak melihat ada anak lain di ruangan itu kecuali anaknya doang. Karena telinganya kesakitan, Listi langsung keluar kamar lagi dan secara bersamaan pintu kamar itu terbanting dengan kencang. Listi yang melihat itu shock, dia melotot ke arah pintu. Hingga terdengar azan subuh, tahu-tahu dia pingsan dan gak ingat apa-apa setelahnya. Yang menemukannya juga Nia. Karena waktu itu Nia mau wudhu sholat subuh. Tahu-tahu nemuin si Listi dalam kondisi pingsan di depan kamar anaknya. Langsung dibangunkannya si Listi. Dan Listi menangis sejadi-jadinya. Lalu turun ke bawah untuk memberitahu yang lain. Semua orang yang mendengar tangisan Listi langsung terbangun dan mencoba mendengar penjelasan dari mulut Listi. Kini semua orang berkumpul di ruangan tamu, termasuk suami Nia. Mereka berembuk untuk mencari solusi dan ada saudaranya yang menyuruh Nia untuk menemui RT setempat menanyakan riwayat rumah ini. Padahal semalam sudah digelar pengajian, tapi kenapa penunggu rumah ini masih mengganggu? Pasti ada yang gak beres sama rumah ini. Usulan tersebut diterima Nia dan suaminya. Mereka berencana sebelum suaminya berangkat kerja, sama-sama mereka akan ke rumah Pak RT, toh rumahnya juga di sebelah. Di tengah-tengah mereka yang berunding, tahu-tahu anak Nia ini ada di ujung atas anak tangga. Posisinya duduk sambil bergumam sendiri, selayaknya anak bayi. Lalu anak Nia ini mau merangkak turun sambil menyebutkan kata akak, yang artinya adalah kakak. Nia dan yang lain melihat itu, tapi tubuh mereka seakan kaku dengan posisi duduk.
sama sekali tidak bisa bergerak. Jadi Nia cuma bisa memandangi gerak anaknya dari bawah sambil deg-degan. Tak lama mereka semua melihat dengan jelas ada sepasang kaki berdiri di anak tangga paling ujung, dan sepasang kaki itu pucat. Terlihat dengan jelas kalau sepasang kaki itu adalah milik seorang anak-anak yang usianya mungkin sekitar 5-7 tahunan. Tiba-tiba sepasang kaki itu menendang anak Nia dari lantai atas hingga mengelinding dan jatuh ke bawah. Akibat dari itu, jidat kepala anaknya berdarah dan barulah mereka semua bisa menggerakkan badannya masing-masing. Nia langsung menghampiri anaknya yang berlumuran darah dan menyuruh sang suami untuk segera pergi ke rumah sakit. Sedangkan semua anggota keluarga Nia langsung berlarian keluar rumah dan ada beberapa yang ikut Nia ke rumah sakit. Beruntung luka di kepala anak Nia tidak berbahaya dan tidak perlu dijahit. Tapi meski begitu, lukanya masih membekas sampai sekarang. Masih ingat anggota keluarga Nia yang tadi tidak ikut? Mereka dipanggil Ibu RT untuk main ke rumahnya pagi itu. Bu RT membuatkan teh hangat untuk mereka semua. Dan Bu RT menanyakan, kenapa orang-orang ini seperti sedang ketakutan. Bu Titi, budenya Nia yang ikut rombongan itu, mulai menceritakan semua yang mereka alami pagi itu. Seketika Bu RT seperti menghela nafas panjang dan mulai bercerita. Jadi dulu rumah itu adalah sebuah klinik bidan bersalin milik Ibu Weni, istri dari Pak Yoyok, seorang pemborong terkenal di kota ini. Semua ibu-ibu di sini kalau melahirkan normal ya datangnya ke klinik Bu Weni. Hingga klinik itu berubah menjadi klinik yang menerima jasa aborsi. Warga sih awalnya tidak curiga dan menganggap klinik Bu Weni masih berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba warga digegerkan dengan datangnya seorang ibu-ibu yang menangis histeris di depan klinik tersebut. Ibu-ibu itu mengaku kalau anaknya yang masih 15 tahun meninggal dunia akibat pendarahan sepulang dari aborsi di tempat klinik Bu Weni. Usut demi usut, ternyata Bu Weni sudah 3 tahun membuka praktek aborsi di kliniknya. Dan hampir semua pasiennya rata-rata masih di bawah umur. Semua warga geram dengan berita tersebut. Dan kesalahan warga adalah membunuh Bu Weni dengan cara dibakar hidup-hidup di area kliniknya. Tepatnya di halaman depan klinik tersebut. Bu Weni sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Karena kasus tersebut, banyak orang yang harus terjerat kasus hukum. 4 orang dipenjara karena telah menjadi provokasi untuk membakar Bu Weni hidup-hidup. Dan 3 orang suster pembantu yang bekerja di klinik tersebut ikut ditangkap terkait kasus praktik aborsi yang dijalankan oleh Bu Weni. Semenjak kejadian itu, rumah tersebut menjadi kosong dan Pak Yoyok terlihat mulai menjualnya. Sebenarnya mereka bukan warga sini, tapi mereka membuka prakteknya di area sini karena memang di sini adalah area padat penduduk. Apalagi jaraknya dengan rumah sakit lumayan jauh. Puskesmas terdekat juga fasilitasnya tidak memadai. Jadi klinik Ibu Weni lah salah satunya harapan mereka. Ditambah biayanya yang setara dengan biaya kelahiran di puskesmas. Jadi tidak memberatkan ibu-ibu yang ingin melahirkan. Berhubung kasus praktik aborsi yang dijalankan Bu Weni sudah 3 tahun, polisi curiga kalau anak hasil aborsi dibuang di area sekitar klinik. Dan benar begitu, polisi menyelidiki lebih jauh. Di area depan rumah, tepatnya di bawah pohon cemara yang ditanam di halaman depan rumah itu, mereka menemukan potongan tubuh bayi. Mulai yang tinggal tulang hingga yang baru segumpal darah yang ditaruh di dalam kantong plastik. Baunya amis dan busuk sekali. Yang paling terkenal adalah potongan tengkorak kepala bayi yang ditaruh di dalam sebuah plastik bening dan diikat dengan sebuah pita.
lalu bertuliskan Isabella. Polisi langsung menyelidiki siapa-siapa saja yang sudah aborsi di tempat Ibu Heni. Tapi untuk perkembangannya saya tidak tahu. Kalau menurut suami saya, hanya sebagian yang teridentifikasi identitas ibu sang bayi. Sebagian lagi tidak diketahui karena kemungkinan berkasnya sudah dibakar mendiang Bu Heni. Itu juga dibenarkan sama kesaksian suster-suster yang membantunya. Pokoknya, saat itu banyak sekali jasad bayi tak berdosa ditemukan terkubur di halaman depan klinik tersebut. Makanya saya kaget ketika rumah itu sudah terjual. Padahal di rumah itu, konon katanya banyak sekali arwah yang menempati rumah itu, termasuk arwah mendiang Bu Heni. Ungkap Bu Nia sambil tersenyum tipis. Keluarga Nia yang mendengar cerita itu langsung memberitahu Nia cerita sebenarnya. Setibanya Nia di rumah, dia mencoba untuk berdamai dengan rumah itu. Tahun demi tahun, dia lewati di dalam rumah itu. Hingga di tahun 2019, Nia sudah tidak kuat karena teror demi teror semakin besar dan tidak segan-segan melukai anaknya. Dia langsung meminta suaminya untuk mencari kontrakan terdekat dan detik itu juga akhirnya mereka pindah. Rumah itu akhirnya mereka jual dan ternyata dibeli oleh Pak RT-nya sendiri. Kalian pasti heran kan? Kok Pak RT-nya malah beli rumah itu? Tengkorak bayi yang bertuliskan nama Isabella sebenarnya adalah cucu mereka. Anak yang diaborsi mendiang anaknya yang juga bernama Isabella turut terkubur di rumah itu bersama segala kenangannya. Anak Pak RT meninggal dunia dengan cara bunuh diri di kamarnya setelah melakukan tindakan aborsi secara diam-diam kepada Bu Heni. Mungkin karena rasa bersalah dan pasca aborsi yang membuatnya trauma, membuat Isabella menyusul anak yang dia aborsi tanpa sepengetahuan Bu RT dan Pak RT. Karena sebelum meninggal, anaknya sempat menuliskan sebuah surat dan di surat itu dia menceritakan semuanya. Nia mendapatkan informasi tersebut dari beberapa tetangganya yang letak rumahnya ada di deretan belakang rumah Nia. Sebenarnya sudah dari lama mereka ingin memberitahu Nia, tapi entah kenapa ketika sudah berada di depan rumah Nia, secara tiba-tiba niatan mereka berubah tanpa sebab yang jelas. Pak RT berharap dengan dibelinya rumah itu, semoga tidak ada lagi pembeli rumah itu yang menjadi korban dari arwah-arwah yang mendiami rumah tersebut. Menurut informasi yang Nia dapatkan, rumah itu sudah dihancurkan dan sekarang lahannya dijadikan tambak pancing sama Pak RT. Suaminya sempat main ke sana. Tempatnya ramai dan ikannya juga tumbuh subur-subur. Lokasi daerah itu kini ramai dengan pemancing. Sedangkan Nia dan sang suami setelah lunas cicilan rumah itu, mereka memilih untuk menempati rumah lama milik orang tua Nia yang ada di perbatasan kota. Meski suaminya kalau OTW kerja jaraknya sedikit jauh, setidaknya keluarga mereka tetap damai tanpa gangguan apapun. Tapi ada kabar yang beredar kalau orang yang mancing di tempat itu masih suka mendengar suara-suara bayi yang menangis dan suara seorang perempuan yang kesakitan. Ada juga satu ikan patin yang ukurannya itu banget dan gak normal. Katanya ikan itu tidak boleh dipancing. Siapa saja yang sengaja datang ke tempat itu untuk memancing ikan tersebut, dipastikan pulang dari tempat itu orang tersebut akan mengalami sakit yang aneh. Semua kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Terima kasih untuk Nia yang mau berbagi kisahnya. Suatu pengalaman hidup yang bisa dijadikan pembelajaran banyak orang. Jadi begitulah pengalaman Nia selama tinggal di rumah bekas klinik aborsi. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kisah yang kami bawakan dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan.
Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.